Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ningrum dengan NIM 230171002 dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan cinta kasih. Yang pertama, apa sih itu manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari manusia-manusia lainnya, yang memiliki perasaan dan kehendak. Jadi cinta, apa sih itu cinta? Menurut Bi Kamus Bahasa Indonesia, cinta adalah rasa sangat suka kepada, sayang kepada, sangat kasih atau sangat tertarik hatinya. Sedangkan kasih artinya perasaan sayang atau cinta yang menunjukkan rasa kita ke seseorang. Menurut Erich Fromm, cinta itu memberi, bukan menerima. Sedangkan menurut Dr. Sarlito Wisarwono, cinta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketertarikan, kedua, keintiman, dan ketiga, kemesraan. Ketiga ini harus balance, tidak boleh tidak seimbang, tidak boleh setengah-setengah. Jadi ketiganya harus seimbang. Perbedaan antara cinta dan kasih yaitu, kalau cinta adalah sebuah rasa, sedangkan kasih cara menunjukkan cinta. Jadi cinta adalah perasaan kasih sayang, kemesraan, belas kasih, dan pengabdian yang diungkapkan dengan tingkah laku dan tanggung jawab. Setelah mengetahui perbedaan cinta dan kasih sayang, kita akan masuk kepada tema-tema atau jenis-jenis cinta dan kasih. Cinta dan kasih itu bukan hanya lelaki dan perempuan, tapi lebih luas dari itu berupa cinta kepada diri sendiri, cinta kepada Tuhan, cinta kepada bangsa, cinta kepada lingkungan, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada orang tua dan anak. Contoh dari manusia dan cinta kasih yaitu tradisi Sky Burial atau pemakaman langit di Tibet. Tradisi ini adalah sebuah tradisi pemakaman yang ekstrim, di mana membiarkan jasad yang telah meninggal di alam terbuka dan dimakan oleh burung nasar atau burung pemakan bangkai. Ketika seseorang telah meninggal, tubuh mereka akan dibungkus dengan kain putih dan diletakkan di sudut rumah selama 3 atau sampai 5 hari. Kemudian, para biku atau lama akan membaca kitab suci dengan keras, sehingga jiwa orang-orang yang telah meninggal tadi dapat dilepaskan dari api penyucian. Dalam melaksanakan proses ini, anggota keluarga akan menghentikan seluruh aktivitas mereka untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan damai, agar jiwa orang yang meninggal tadi dapat naik ke atas surga. Anggota keluarga akan memilih hari yang dianggap beruntung untuk membawa jasad tersebut ke pemakaman langit. Pada hari sebelum pelepasan jasad, anggota keluarga akan melepaskan pakaian jasad dan tubuhnya akan dibengkokkan seperti posisi duduk dengan kepala melawan lutut, sehingga jasadnya akan tampak seperti posisi janin di dalam perut. Ritual ini biasanya dimulai sebelum fajar. Jasad tersebut akan dikirim ke pemakaman di antara gunung-gunung yang jaraknya jauh dari daerah pemukiman. Praktik pemakaman langit ini erat kaitannya dengan filsafat Buddha di Tibet. Orang Tibet percaya
bahwa burung nasar yang datang dan memakan jasad menandakan orang yang telah meninggal tersebut tidak memiliki dosa dan jiwanya telah pergi dengan damai ke surga. Sebelum jasad dimakamkan, pembawa tubuh atau yang lebih dikenal dengan Rock-YFS atau body breaker akan menyeret jasad hingga ke puncak gunung dan membedahnya dengan pisau. Tubuh jasad akan dipotong-potong dan tulangnya akan dihancurkan menjadi potongan kecil. Dagingnya yang telah dihancurkan akan dicampurkan dengan sampah atau makanan pokok untuk orang Tibet yang terbuat dari tepung barley sebelum diberikan untuk burung nasar. Meskipun seluruh proses ini bertentangan dengan harapan kebanyakan orang, di mana seharusnya dilakukan dengan ekspresi sedih, sebaliknya para pembawa tubuh akan memotongnya dengan tawa, seolah-olah mereka sedang melakukan pekerjaan rutin di pertanian. Umat Buddha Tibet percaya bahwa dengan menjaga suasana hati dapat membantu untuk membimbing orang mati berpindah kegelapan menuju kehidupan berikutnya. Pemakaman langit sebenarnya hanyalah tempat pembuangan jasad untuk dimakamkan oleh burung nasar. Dalam Buddhisme Tibet, pemakaman langit diyakini mewakili keinginan mereka untuk pergi ke surga, katanya. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang dapat dimakamkan dengan proses tersebut. Di antaranya adalah anak-anak di bawah 18 tahun, wanita hamil, atau mereka yang meninggal karena penyakit menular atau kecelakaan. Dalam proses ini, orang-orang asing tidak diizinkan untuk menghadiri saat upacara berlangsung. Selain itu, proses ini tidak dibolehkan untuk diabadikan atau difoto, karena dipercaya dapat membawa hal negatif dan mengganggu naiknya jiwa jasad tersebut menuju surga. Anggota keluarga pun juga tidak diizinkan untuk hadir saat proses pemakaman langit. Karena itu, ketika proses pemakaman langit sedang berlangsung, pengunjung harus menghormati ritual ini dan menjauhkan diri dari prosesi tersebut. Meskipun begitu, pengunjung masih bisa melihat dari bukit yang tingginya 4.150 meter dari. Namun, penjelasan yang logis adalah kondisi geografis di Tibet yang berbukit dan berbatu membuatnya sulit untuk mencari lahan kuburan ataupun kayu bakar untuk dikremasi. Oleh karena itu, pemakaman langit dianggap lebih praktis dibandingkan dengan dikubur atau dikremasi. Menurut saya, dari penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwa pemakaman langit ini tergolong bentuk cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada lingkungan. Dikarenakan yang pertama, ini melibatkan spiritual yang mendalam, pengabdian dan penghormatan yang tulus kepada Sang Pencipta. Yang kedua, karena cinta kasih kepada lingkungan itu merupakan sikap peduli dan rasa sayang mereka terhadap alam dan ekosistem di sekitar, mencakup upaya untuk tidak memaksakan dan melakukan pemakaman di daerah yang tidak memungkinkan seperti di Tibet, ini sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab terhadap bumi dan makhluk hidupnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan saya minta maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.